Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jili Benyamin, program studi bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi serta berdasarkan utusan MK pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Nah, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi dengan tujuan dari demokrasi apa. Jadi, demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat. Tujuan utamanya dari demokrasi ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan. Nah, pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden pada tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Kedati demikian, 3 hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Yang pertama dari Saldi Isra, dia berargumen pemilu di masa Orde Baru berjalan memenuhi segala prosedural yang ada. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak adil atau tidak baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Saldi Isra mengatakan pemilu yang jujur, adil, dan sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan berkala setiap 5 tahun sekali. Namun, yang juga penting menurut Saldi, pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan hak antar warga negara dan konsentrasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama atau same level of playing field. Yang kedua dari Hakim Arief Hidayat, Hakim Arief pun turut menyinggung bagaimana pemilu tahun 2024 terjadi hiruk-pikuk dan kegaduhan yang disebabkan oleh presiden dan aparatur bersikap tidak netral bahkan mendukung calon tertentu. Sederet penjelasan inilah yang membuat Arief yakin Mahkamah Konstitusi sepatutnya tidak boleh mengadili dan memutus secara formal, melainkan harus progresif ketika melihat penyelenggaraan asas pemilu. Baginya, Mahkamah semestinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan sebagian dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Yang ketiga ada Eni Nurbaningsih. Beliau menilai Mahkamah Konstitusi sedianya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum berikut. Sebab menurut Eni ada keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara
termasuk adanya politisasi bansos dalam pemilu presiden atau wakil presiden tahun 2024. Beliau menjelaskan bahwa pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethic. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi juga menolak dalil atau alasan Anies Mohaimin yang sebut Bawaslu tidak tindak lanjuti dugaan kecurangan Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi juga menolak dalil kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuding Jokowi melanggar ketentuan mengenai nepotisme di ketetapan MPR. Mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024 adalah yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi dinilai beri toleransi pada pelanggaran. MK telah mengabaikan soal pelanggaran asas saat KPU menempatkan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden di tengah aturan yang belum diubah mengenai batasan usia. Nah, yang kedua, Mahkamah Konstitusi menolak dalil atau alasan KPU berpihak pada Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang berpihak terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming lantaran memproses pencalonan putra Presiden Joko Widodo walau tak segera mengubah syarat usia capres calon presiden atau calon wakil presiden pasca putusan MK nomor 90 tahun 2023. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi menolak dalil sejumlah menteri terlibat dalam upaya memenangkan Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuding sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani menyatakan dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.